Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, yeah. I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 SMK Mikael Surakarta dan kami ingin menjelajah ke Museum Sangiran. Sebelum itu kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mikael Atlanjenio dari 10 TP6 nomor absen 19. Saya Viko Jose Saputro dari kelas 10 TP6 nomor absen 31. Saya Isidorus Farel Pasca Wuryanto dari 10 TP6 absen 15. Oke, mari kita masuk dalam museumnya. Nah teman-teman, di sini ada beberapa fauna yang ada di Sangiran ini. Yang pertama itu ada di biota laut, terdiri dari karang, kerang, dan terumbu karang. Nah, kemudian lanjut lagi, di sini ada fosil gajah. Gajah ini terdiri dari gading, tengkorak kepala hingga tengkorak kakinya. Kemudian lanjut lagi, di sini terdapat fosil buaya. Kemudian ada fosil kerbau. Dan terakhir ada hewan-hewan darat. Oke, teman-teman, di sini ada trinil. Nah, apa itu trinil? Trinil adalah fosil dari manusia purba. Nah, trinil ini ditemukan oleh Eugene Dubois dalam penggalian yang dipimpin oleh Dubois kurun waktu 1890 hingga 1892. Ditemukan tengkorak dengan volume otak sekitar 900 cc, tulang paha dan gigi manusia purba yang kemudian dinamakan Pithecanthropus erectus. Kepurbaan fosil manusia purba dari trinil diperkirakan dari 1 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ada fosil Homo erectus pertama yang bernama Sambung Macan atau singkatannya yaitu SM1. Ditemukan pada tahun 1973. Fosil ini ditemukan secara tidak sengaja pada saat pembuatan konstruksi kanal untuk mencegah banjir di Bengawan Solo. Nah, tepatnya itu di Desa Drojo. Sambung macan Sragen. Kepurbaan fosil sambung macan satu diperkirakan sekitar 300.000 tahun yang lalu atau sejaman dengan Homo erectus ngandong. Nah teman-teman, di sini ada evolusi dari manusia purba. Nah, yang pertama Australopithecus africanus yang hidup pada 3,3 tahun hingga 2,1 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo habilis, hidup pada 2,4 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Lalu yang ketiga ada Australopithecus boryacei dan dari 2,3 juta hingga 1,2 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Homo erectus yang hidup pada 1,8 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Nah, lalu yang kelima ada Cro-Magnon yang hidup dari 40.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir ada Homo sapiens yang hidup 200.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah teman-teman, di sini sekarang kita punya bahan-bahan dasar dari alat batu. Yang pertama itu ada persikan.
Tuff kersikan terbuat dari abu vulkanik yang mengalami proses pemadatan alami dan digunakan untuk alat genggam dan alat serping. Yang kedua ada kalsedon. Kalsedon terbuat dari larutan silika dan digunakan sebagai perhiasan. Ketiga ada kuarsit. Kuarsit terbuat dari kuarsa dan digunakan sebagai kapak dan tombak. Kemudian ada gamping kersikan. Gamping kersikan terbuat dari endapan organisme laut yang telah mati dan digunakan sebagai kapak genggam dan kapak lonjong dan juga kapak persegi. Selanjutnya ada fosil kayu. Fosil kayu biasa digunakan sebagai kapak penetak dan biasanya terbuat dari pohon yang sudah tua. Kemudian ada andesit kersikan. Andesit kersikan ini terbentuk dari pembekuan magma dan digunakan sebagai kapak genggam dan kapak perimbas. Alat bantu manusia purba. Pertama, kapak genggam adalah alat sederhana yang masih kasar dan digunakan dengan digenggam. Ciri utamanya yaitu berbentuk kasar, satu sisi tajam dan tidak bertangkai. Fungsi kapak genggam yaitu sebagai alat penetak, mengolah hewan buruan, menggali tanah, menumbuk biji-bijian, dan membuat serat. Selanjutnya ada kapak perimbas. Kapak perimbas ini biasanya disebut juga sebagai chopper. Ciri-ciri: bahan terbuat dari batu, berbentuk masih kasar dan tidak beraturan, ukuran relatif besar, dan cara penggunaan digenggam. Fungsi kapak perimbas yaitu memotong dan membelah benda seperti kayu, daging, atau tulang, kemudian membunuh dan menguliti hewan, dan melakukan pekerjaan berat seperti memecahkan tulang. Selanjutnya ada bola batu. Bola batu adalah artefak batu bulat yang diyakini sebagai alat yang dibuat oleh manusia purba, yang kemungkinan besar digunakan untuk mendapatkan sumsum hewan atau sebagai alat lempar saat berburu. Cara kerja: memiliki desain fungsional, permukaannya halus dan berbentuk bulat. Kemudian untuk memecah tulang, bola batu akan dipukulkan ke tulang hewan untuk mematahkan dan mendapatkan sumsum di dalamnya. Ciri-ciri umum: berbentuk umumnya bulat meskipun juga ada yang oval, kemudian berbahan dari berbagai jenis batu, dan permukaannya dapat polos ataupun berornamen. Terakhir ada flex atau alat serpih, yang merupakan alat sederhana yang biasanya berukuran di bawah 10 cm yang digunakan oleh manusia purba. Ciri-ciri: bahan terbuat dari batu-batuan, ukurannya biasanya sangat kecil, berbentuk sisi yang tajam dan terkadang terlihat bergerigi. Teknik pembuatan dibuat dengan teknik membelah batu besar menjadi serpihan kecil. Fungsi flex yaitu memotong, digunakan seperti pisau, menusuk untuk menusuk hewan buruan, melubangi untuk melubangi kulit binatang, mengupas dan menyerut, terutama mengupas makanan. Here in town, you slowly let it go. Are you turning off your phone? Ooh, feeling still cold, still cold. Nah, di sini teman-teman terdapat patung dari Eugene Du Bois. Eugene Du Bois ini adalah penemu tengkorak dengan kapasitas 900 cc, tulang paha kiri dan gigi primitif. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah hasil temuannya. Nah, di sini adalah penemu kedua, yaitu von Quedlinburg Wall yang berasal dari Jerman. Nah, dia ini salah satu penemu fosil di Sangiran yang salah satunya adalah Megathropus, Paleojavanicus, dan Homo erectus. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke, teman-teman, di sini adalah budaya Homo erectus. Nah, beberapa budaya Homo erectus yaitu membuat alat batu, membuat api, dan memburu, lalu bertutur atau
mencoba untuk berpikir dan berbicara, lalu membuat gubuk dan kanibalisme. Di sini juga ada teori dari proses evolusi manusia atau teori Darwin. Lalu di sini terdapat beberapa jenis Homo erectus, yaitu Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Nah, masuk ke sini. Ini adalah rekaman dari jejak Homo erectus. Ini adalah alasan kenapa Homo erectus punah. Masuk ke sini, Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Ini mulainya Homo sapiens menghuni dunia sekitar 100.000 tahun yang lalu hingga 15.000 tahun yang lalu. Nah, oke, teman-teman. Di sini ada patung yang menggambarkan salah satu kebudayaan dari Homo erectus, yaitu memburu atau diburu agar mendapatkan bahan pangan yang cukup. Bu, tepangaken kita saking kelompok itu SM kami badhe mundhut priksa bab ngengingi sangiran lan pandamelan pipa menika. Pertanyaan nomor setunggal. Wonten iki nyade kerajinan napa mawon? Kerajinan batu-batuan, gantungan kunci, pipa saka tulang, ya batu-batuan, batu kristal, rosario sing saka batu-batu, fosil saka fosil daun. Wiwit kala menapa Ibu saden wonten mriki? Sejak museum berdiri, wiwit ngadeke museum, wong kene do dikon dodol kon dodol ning museum iki. Oh, sapane? Menapa wonten ebah utawi renovasi wonten sangiran menika? Wonten pembaruan. Wiwit saka Balai Desa museum ijik lawas tumeka saiki wis digawe modern. Wis Kados pundi sejarah saking pinten-pinten pirantos rincangi jaman semanten? oh sejarah jenisnya apa li? Kapak. Oh kapak kuwi to sejarah itu. Sejarah iki wong jaman biyen kan rung kenal besi, rung kenal kuwi kan jaman Majapahit besi kuwi. Lah kuwi terus sadurunge menungso mengenal besi kan gawene saka watu kuwi. Sing dienggo alat potong daging apa-apa kuwi saka watu. Kuwi jenenge kampak perimbas kuwi. Untuk bledek kuwi. Untuk bledek namanya Neolitikum. Niku pertanyaan saking kelompok 7 MKL. Nuwun Bu. Nuwun Bu. Yo wis. Nuwun Pak. Yo. Nah teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu berinovasi. Jangan sampai kita kalah dengan manusia purba yang walau dengan alat seadanya bisa bertahan hidup dan berinovasi. Maka kita sebagai generasi yang sudah memiliki berbagai teknologi, mari kita jadi orang yang mau untuk berinovasi. Teman-teman, jadi apa yang kalian tunggu? Ayo datang ke Sangiran agar wawasan kalian semakin luas mengenai nenek moyang dan alat bantu zaman Paleolitikum, hewan-hewan purba, dan masih banyak lagi. Museum Sangiran terletak di Sragen, Jawa Tengah dan dibuka dari hari Selasa sampai Minggu di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jadi itulah. Jadi, terima kasih telah menonton.